Pernah gak sih kita merasa bingung? Sebenarnya kita ini harusnya gimana ya? Katanya kita meminta, harus. Tapi kok banyak juga nih orang yang berkata kita harus menerima semua apa adanya. Jadi yang benar gimana sih? Nah ini kita bahas. Ini petunjuk dari Tuhan untuk kamu. Menarik. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar banget. Pertanyaan yang saya ajukan di depan tadi itu sebenarnya bukan hanya pertanyaan kamu ya. Itu pernah loh jadi pertanyaan saya, bahkan bisa dibilang cukup lama. Puluhan tahun, 10 tahun lebih saya bertanya hal seperti itu. Pernah gak sih kalau dipikir-pikir kamu bingung? Kita nih boleh minta gak sih mas sama yang maha kuasa? Kalau memang boleh, tapi kenapa kok saya sering juga dengar orang berkata kita harus menerima ketentuan Tuhan apa adanya? Bahkan jujur ya, coba lihat diri kamu sekarang. Benar gak tebakan saya? Bahwa belakangan ini, maaf nih, sepertinya diri kamu pernah marah. Pernah marah besar karena dalam hatimu ada semacam luka yang muncul karena masalah-masalah dalam hidup kok kayaknya nggak berhenti-berhenti gitu mas. Saya harus ngapain sih? Dan bagaimana jawaban yang benar? Oke, sekarang tenangin dulu diri kamu. Sekarang kita sandarkan dulu bahu kita kepada sebuah ilmu emas yang insya Allah seizin Tuhan nih bakal saya bagikan kepada kamu saat ini juga. Gini loh teman-teman. Sebenarnya hidup ini tidak ribet. Tapi yang bikin ribet itu biasanya orang-orang dua. Yang pertama orang yang pengen membuat hidup kamu dianggap ribet supaya terkesan hanya orang-orang tertentulah yang bisa bahagia gitu ya. Atau yang kedua orang-orang yang menganggap dirinya harus ribet supaya dianggap pintar. Itu dia. Faktanya tidak sama sekali hidup kamu itu ribet. Sederhana, dengarkan saya baik-baik. Kalau seandainya kamu saya suruh bikin makanan. Pakai perumpamaan dulu nih biar kamu ngerti. Saya suruh kamu bikin makanan telur ceplok. Mau gak kamu bikinin? Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Kalau seandainya saya minta kamu bikinin telur ceplok, tapi saya minta lagi nih, tolong telur ceploknya dibuat agak sedikit acak ya, jangan terlalu rapi. Mau nggak kira-kira kamu buat? Bagus. Sekarang saya minta lagi nih, tolong buat telur ceploknya diacak, jangan terlalu halus, cuman garamnya jangan banyak-banyak. Nah, sekarang sampai sini saya mau tanya sama kamu. Jujur, apa yang terbesit dalam diri kamu ketika saya nyuruh diri kamu sebagai sahabat saya masak telur ceplok tadi? Bener nggak bahwa dalam diri kamu kayak pengen marah sama saya dan berkata, kok lu banyak mau banget sih, lu masak sendiri deh. Nah sadar nggak sih kalau itu juga terjadi dalam hidup kita? Kita ini mohon maaf suka bawel dalam kehidupan. Bawelnya kenapa? Kita merasa bahwa kita nih sebagai manusia adalah manusia yang paling harus didengarkan orang lain. Betul apa tidak? Sama kayak saya tadi kan, saya minta dibikinin telur ceplok, udah gitu banyak mau lagi. Seolah-olah saya tuh harus paling didengarkan. Saya mau telurnya begini, kalau nggak gini saya nggak mau makan. Nah sekarang coba lihat diri kita deh. Lihat diri kamu sekarang. Sama nggak seperti saya tadi? Pengennya banyak, pengennya maunya diturutin, tapi nggak sadar, mohon maaf, kita itu siapa? Nah, udah mulai jelas? Sekarang baru saya kasih kamu dagingnya. Dengarkan. Gini loh, kita itu harus menentukan apa yang kita mau. Saya ulangi, nomor 1, kita harus menentukan apa yang kita mau. Jadi boleh nggak mas kita menentukan sesuatu? Boleh. Tapi, ada tapinya. Memaksakan itu jangan. Ngerti maksud saya? Menentukan sesuatu itu harus. Kita mau apa? Minta sama Tuhan. Harus minta.
Kita maunya apa nih? Pengen punya jodoh seperti apa? Pengen punya karir seperti apa? Pengen kaya atau enggak? Pengen sehat apa sakit? Harus minta. Pengen punya anak berapa? Pengen punya anak laki atau perempuan? Minta. Tuhan itu seneng loh kalau kita minta. Bahkan saya punya anggapan, kita itu kadang-kadang dibuat susah dulu. Bukan karena Tuhan itu kejam, bukan. Tapi karena kita minta. Jadi minta itu bukan boleh atau tidak, harus. Kita menentukan itu harus. Mau apa? Mau A, B, C, D, E. Mas, sebentar mas. Tapi bukannya Mas Aryan sendiri pernah bilang, atau orang-orang di sekitar saya bilang nih mas, kita itu harus menerima apa yang Tuhan berikan apa adanya, nggak boleh ngotot, nggak boleh ngoyo. Gitu kan mas? Terus kalau begitu gimana dong mas? Kontradiksi dong mas, berlawanan. Kita boleh nih menentukan mau kita apa, tapi kok kita harus terima apa adanya? Nah, itu dia kuncinya. Dengerin. Menentukan itu harus, tapi jangan memaksakan segala sesuatu harus seperti yang kita mau dong. Sama seperti telur ceplok tadi kan, saya boleh dong minta kepada kamu sebagai teman saya, tolong bikinin telur ceplok ya, saya lapar. Boleh, tapi saya nggak usah banyak mau. Kamu sebagai orang yang ahli masak telur ceplok lebih tahu lagi telur ceplok seperti apa sih yang pas buat saya. Kamu yang tahu takaran minyaknya seberapa banyak, diri kamu yang tahu takaran garamnya seberapa banyak. Kenapa? Karena diri kamu sudah terbiasa masak telur ceplok dan kamu tahu saya bahwa si Aryan nih cocoknya telur ceplok seperti ini. Sadar nggak kalau itu sama seperti kita dengan Tuhan kita? Kita pengennya banyak, maunya A, B, C, D, E. Boleh, tapi yang jadi masalah tuh, udah kita mau, nggak berhenti di situ. Kita maksa supaya segala sesuatu terjadi seperti yang kita mau. Betul apa tidak? Minta jodoh itu harus. Tapi begitu nggak dapat seperti yang kamu mau nih, pengennya besok nggak dapat, marah. Salahnya di mana? Mintanya atau marahnya? Marahnya. Lagi saya kasih contoh. Minta, saya pengen ujian saya lulus. Bagus, belajar nih. Belajar gitu kan. Tiba-tiba nggak lulus. Marah. Loh, yang salah tuh siapa sih? Sebentar deh. Sekarang kita renungkan diri kita baik-baik. Renungkan diri kamu sendiri. Ingat filosofi telur ceplok tadi yang saya kasih kamu di bagian depan. Yang salah siapa? Yang salah adalah diri kita sendiri. Kebanyakan di antara kita nggak tahu batasannya meminta. Kita meminta itu harus, tapi nggak boleh maksa dong. Mas, sebentar mas, saya mau nanya mas. Tadi Mas Aryan ngasih contoh bagus tuh. Saya berdoa supaya saya lulus ujian misalnya mas. Tapi ternyata saya nggak lulus mas. Masa saya nggak boleh marah? Kan saya udah berdoa mas. Nah, sekarang gini. Ingat-ingat deh peristiwa hidup kita. Pernah nggak sih kamu mendapatkan sesuatu hal yang nggak kamu mau? Tapi anehnya, dari sesuatu hal yang nggak kita mau itu, membawa kita kepada sebuah hal yang ternyata lebih dari yang kita mau. Pernah nggak? Saya ulang lagi nih. Ini menarik nih. Pernah atau tidak, seumur hidup kita, seumur hidup kamu, mendapatkan apa yang kamu nggak mau. Kamu mintanya A, dapetnya B. Kamu mintanya B, dapetnya C. Tapi anehnya, apa yang kita nggak mau itu, justru membawa kita kepada sesuatu hal melebihi apa yang kita mau. Pernah atau tidak seumur hidup kita mengalami hal itu? Kalau jujur nih, pasti pernah. Nah itu maksud saya. Kita itu gak usah menentukan modelnya tuh seperti apa sih yang Tuhan kasih. Kapan sih Tuhan ngasih ini? Atau mungkin lebih kritisnya lagi, maaf. Kita cuma minta aja deh, sisanya biar Tuhan aja yang ngurus gitu loh. Mau dikasih alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur. Gak dikasih ya udah. Gak dikasih dalam hukum Tuhan itu bukan suatu hal yang buruk. Sesuatu hal yang tidak dikasih kepada kita, dengarkan baik-baik, itulah yang terbaik bagi kita sebenarnya. Cuman kitanya gak mau tahu. Kenapa? Karena menurut kita yang paling ngerti apa yang kita mau. Padahal, coba kita pakai logika sederhana aja. Siapa yang paling ngerti diri kita? Diri kita sendiri, betul.
Di atas diri kita, siapa yang paling ngerti kita? Selain diri kita sendiri, siapa? Ayo, jawab. Betul, yang menciptakan kita dong. Sama seperti kamu tadi, bikin telur ceplok. Yang paling tahu soal telur ceplok itu ya kamu. Orang kamu yang buat telur ceploknya kok, bukan saya. Iya kan? Jadi salah nggak sih kalau kita berserah diri total sama Yang Maha Kuasa? Salah nggak? Bukannya salah, harus. Itu kunci kekecewaan kita kalau kekecewaan kita mau pudar. Benerin dulu cara mintanya. Paham tidak? Nah, udah mulai sadar ya? Udah kembali tertampar lagi mas saya nih. Alhamdulillah nih bersyukurnya nih. Bagus. Sekarang gini teman-teman. Coba pakai cara saya dalam menjalani hidup deh. Sederhana banget. Ingat pesan saya. Tuhan itu senang kalau kita minta kepadanya. Bahkan, kalau dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, saya itu justru harus meminta kepada Yang Maha Kuasa. Iya kan? Ada ayatnya. Tapi, berhenti di situ. Udah berhenti di situ aja. Berhenti diminta. Abis itu hasilnya bagaimana? Terima itu yang pas buat kita. Berikan semuanya waktu dulu dong. Jangan mentang-mentang hal yang kita dapatkan berseberangan dari apa yang kita minta, langsung marah. Nggak bisa gitu. Kasih waktu dulu. Saya ulangin, kasih waktu dulu. Kan tadi kamu sudah mengakui, pernah mengalami, mendapatkan hal yang tidak kamu mau, tidak kamu minta. Tapi anehnya, hal itu malah membawa kamu kepada hal yang lebih baik dari yang kamu minta. Udah pernah ngalamin toh? Iya kan? Nah kalau gitu, berarti benar dong ucapan saya di video ini. Setuju dong kamu dengan saya, benar? Nah ini yang saya maksudkan. Sekarang, ayo, rubah cara pikir kita. Rubah cara pikir kamu sebagai sahabat saya. Pakai pola pikir baru. Kita hanya cukup meminta. Abis itu biarkan semua terjadi sesuai kehendaknya. Kita hanya sebagai penerima. Saya ulangi. Kita hanya cukup meminta. Meminta sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Itu dia. Abis itu gak usah dipikirin lagi. Selesai di situ aja. Nah, biasanya sampai sini akan ada yang nanya, Mas, kalau gitu kita gak usah berusaha apa-apa, Mas. Tinggal minta terus tidur. Tinggal minta terus ngorok gitu, Mas. Nah, ini termasuk ke dalam orang yang golongan otaknya kadang-kadang lupa dinyalain. Mohon maaf. Begini, teman-teman. Dengan segala kerendahan hati, saya harus mengatakan begini. Manusia itu nggak ada onderdil pajangannya. Semua yang diciptakan Tuhan yang nempel pada badan kita, itu sebenarnya ada fungsinya. Termasuk otak kita dipakai untuk berusaha. Betul? Tangan kita dipakai untuk berusaha. Setuju? Kaki kita, wajah kita, mata kita, hidung kita, semua dipakai untuk berusaha. Cuman, maksud saya, sambil berusaha, sambil dinikmati, nggak usah ngoyo. Dapatnya apa? Katakan, saya bersyukur, alhamdulillah, atau puji Tuhan. Selesai. Paham sampai sini? Jadi sekarang Coba ulangi lagi cara kamu sebagai sahabat baik saya nih untuk meminta kepada Tuhanmu. Mulai sekarang minta sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Abis itu lupakan, gak usah mikir gimana cara terkabulnya. Sesudah itu, lakukan apa yang kamu bisa. Lakukan apa yang harus kamu lakukan yang ada di kepala kamu. Oh, saya dapat ide, Mas. Saya harus melakukan A, B, C. Lakukan. Ingat ya, lakukan. Tapi hasilnya apapun, terima, katakan alhamdulillah. Di saat itu, anehnya, perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Nggak percaya, silakan diuji coba. Ya, silakan diuji coba. Bagi kamu yang sudah merasakan ini semua dalam hidup kamu, tulis di komentar. Pernah mungkin kamu secara tidak sengaja melakukan apa yang saya katakan ini dan terjadi perubahan? Tulis di komentar supaya yang lain, sahabat pagar kehidupan, memahami bahwa ini semua benar. Coba renungkan. Bukankah dari tadi sebenarnya kamu setuju dengan saya? Bukankah ini semua logis?
dan masuk akal. Lakukan ya. Lihat perubahan dalam hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.